lalu ada tabi'in, lalu ada tabi'inat tabi'in. Kalau sahabat itu definisinya yang hidup di zaman Rasulullah, jadi hidupnya di zaman Rasulullah, lalu jumpa dengan Rasulullah, bertatapan wajhan biwajhin, jumpa dengan Rasulullah, dan muslim dia, beriman dia, dan wafat dalam keimanan, maka itulah yang namanya sahabat. Kalau dikatakan sahabat Rasul, berarti hidup di zaman Rasulullah, berarti jumpa dengan Rasulullah, ya, berarti dia Islam, berarti wafat dalam keislaman, itu baru dikatakan sahabat. Kalau misalnya hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak jumpa dengan Rasulullah, walaupun dia Islam, walaupun wafat dalam keislaman, nah itu masuknya karena tidak jumpa dengan Rasulullah, walau hidup di zaman Rasulullah, tapi jumpa dengan sahabat, maka itu dikatakan tabi'in. Berarti yang akan kita bahas seseorang yang sangat luar biasa ini, itu adalah masuk dalam golongan tabi'in. Kenapa? Walaupun hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak sempat jumpa dengan Rasulullah. Bahkan dia seorang mukmin, Masya Allah, dipuji oleh Rasulullah, bahkan dirindukan oleh beberapa sahabat karena mendengar kebaikannya, dan wafat dalam keislaman. Walaupun hidup di zaman Rasulullah tapi tidak jumpa dengan Rasulullah, maka masuklah dalam kategori tabi'in. Seperti misalnya Raja Najasyi, itu pun hidup di zaman Rasulullah, iya. Bahkan yang menjadi walinya pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah itu adalah Raja Najasyi, muslim tapi tidak jumpa dengan Rasulullah, melindungi para sahabat Rasulullah di Habasyah tapi tidak Islam, maka kategorinya adalah tabi'in karena jumpa dengan sahabat. Sekarang kita akan melihat sosok yang luar biasa yang masuk dalam kategori tabi'in. Kenapa? Karena usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, hidup di zaman Rasulullah tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nama sosok ini adalah yang sangat familiar karena Rasulullah menyampaikannya. Andai Rasulullah saja tidak menyampaikan hadis ini, di bumi ini tidak akan pernah ada mengenal sosok beliau ini. Makanya beliau juga nanti dengan mengatakan, waduh, karena orang sudah kenal saya pergi kemana ya? Nanti begitu perkataan ini. Iya. Sosok ini adalah yang sangat terkenal di langit, tapi banyak orang yang tidak mengenalnya di bumi dulu. Tapi kalau sekarang di langit terkenal, di bumi pun terkenal. Kenapa? Karena Rasulullah memperkenalkannya. Karena apa? Ini merupakan sosok yang mungkin sampai hari ini banyak orang yang sangat masyhur di dunia, bahkan biografinya tertulis, lahir di mana, besar di mana, pendidikan di mana, banyak bukunya, banyak itunya, banyak ininya, karyanya terkenal di bumi. Ya, tapi sungguh sangat tidak terkenal di langit. Itu sangat mengerikan sekali. Tapi mungkin ada yang tidak terkenal di bumi, tapi di langit sangat masyhur sekali namanya karena kesolehannya. Yang akan kita bahas adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau dikatakan Uwais Al-Qarni menjadi masyhur karena apa? Karena Jibril menginformasikan kepada Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni. Kalau dikatakan, Masya Allah, tidak ada dalam hadis yang menerangkan tentang sosok yang detail kepada sahabat, iya, kepada sahabat seperti Rasulullah menerangkan kepada Uwais Al-Qarni. Betul. Contoh misalnya kalau dikatakan Muhammad Al-Fatih yang menumbangkan mana itu? Konstantinia, gitu kan? Punten, jelas nggak hadisnya? Disebut nggak namanya? Tidak kan? Ada orang begini, tidak disebutkan tentang nama jelasnya. Bagaimana kehidupannya? Tidak. Tapi untuk Uwais Al-Qarni disebut namanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, iya. Jadi namanya disebut oleh Rasulullah, bahkan ibunya pun disebut oleh Rasulullah, situasinya disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Iya, langsung saja. Kepada hadis, banyak hadis tentang Uwais Al-Qarni, ada yang banyak maksudnya, ada yang lemahnya juga. Tapi kalau yang doif kita tidak, apa maksud saya, kalau yang palsu tidak dimasukkan. Iya, kita ambil yang sahihnya, yang hasannya, yang lemah nanti kita akan masukkan juga. Tapi kalau untuk yang palsunya tidak. Iya, lihat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Uwais Al-Qarni ini adalah, kalau namanya Uwais ibnu Amir Al-Qarni Al-Muradi. Murad itu adalah kabilah. Iya, Qarni itu adalah maksudnya awal mula nama kampungnya. Maka dikatakan Uwais ibnu Amir Al-Qarni Al-Muradi. Kalau sekarang ada orang hidup di satu tempat, iya, misalnya Jawa Barat. Jawa Barat itu umum. Lebih mengkerucut lagi disebut Jawa Barat, misalnya apa? Sebut lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Begitu. Jawa Barat. Iya. Di mana tinggalnya? Saya di Jawa Barat. Umum tuh. Jawa Barat di mana? Depok. Lebih kecil lagi tuh. Depoknya di mana? Meruyung. Lebih kecil lagi tuh. Bisa dipahami itu ya. Maka kita pun akan mengatakan tinggal di mana, sebutkanlah Jakarta umum. Jakarta mana? Jakarta Barat. Udah masuk tuh. Jakarta Barat di mana? Kecil lagi. Itulah yang namanya Yaman, Murad, Qarni. Bisa dipahami itu ya. Jadi kalau mau Yaman, Yaman. Mana lebih kecilnya? Murad. Lebih kecil lagi? Qarn. Maka ini adalah yang disebut dengan Uwais Al-Qarni. Iya, lebih detail lagi di dalamnya. Ini adalah untuk diketahuinya. Subhanallah, Uwais Al-Qarni wafat bapaknya saat Uwais ini dalam keadaan masih kecil. Bahkan dalam beberapa riwayat, Uwais ini masih dalam keadaan baru ataupun masih dalam keadaan balita gitu ya. Kalau balita itu mungkin di atas bayi gitu, wafat bapaknya. Subhanallah. Iya. Jadi dibesarkan oleh ibunya Uwais Al-Qarni ini. Saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Uwais ini usianya 10 tahun. Berarti masih apa namanya? Anak-anak ya. Saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Uwais itu usianya kira-kira 10 tahun. Pada waktu ada utusan dalam beberapa riwayat, Ali bin Abi Thalib pernah ke Yaman, iya, lalu menyampaikan syiar Islamnya, Uwais Al-Qarni di sana mulai tertarik Islam. Padahal usianya masih dalam keadaan di bawah 20 tahun. Dilihat mengatakan tertarik dengan Islam. Hanya kalau lagi ngumpul seperti ini, Uwais tidak akan pernah mengatakan paling depan, paling tidak. Tapi apa? Dalam artian, kalau para ulama mengatakan, nanti digambarkannya, saking Uwais Al-Qarni ini sibuk. Sibuknya dengan apa? Hanya dua. Satu, sibuk dengan ibunya. Yang kedua, sibuk dengan gembalaannya. Untuk apa gembalanya? Bukan punya dirinya. Tapi apa? Menggembalakan punya orang, ataupun mungkin menggembalakan punya tetangganya. Setelah itu apa? Hasilnya digunakan untuk ibunya. Ke pasar, hasilnya bawa ke ibunya. Jadi hidupnya cuma 3 poin. Ibunya, pasar, dan gembalaannya, ibadah. Itu saja. 3. Iya. Maka nanti kita lihat hadis yang menggambarkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, iya. Waktu Rasulullah wafat, usia Uwais Al-Qarni 20 tahun. Berarti muda. Berarti di usia kira-kira masih muda ini, Uwais Al-Qarni sudah terkenal dengan 2 hal. Satu, birrul walidain, khususnya kepada ibunya. Hormat dan cinta kepada ibunya. Yang kedua, ibadahnya yang sangat terkenal. Hormat kepada ibu. Coba cek baik-baik. Siapa di antara kita, iya, yang hormat kepada ibunya, Masya Allah. Lalu setelah itu, pastinya orang lain nggak tahu kehidupan kita bersama ibu kita itu seperti apa. Kecuali kalau setiap nyuapin ibu diposting. Kecuali saat misalnya mendorong ibunya diposting. Baru orang tahu mengatakan, oh ini benar-benar hormat kepada ibunya kalau diposting. Nah kalau seandainya ada orang yang sampai hari ini mungkin tiap hari telepon ke ibunya, tiap hari Masya Allah bilang kangen kepada ibunya, Masya Allah tiap bulan bantu kepada ibunya, tanpa diketahui orang-orang lain, itulah gayanya Uwais Al-Qarni.
Subhanallah. Karena itu bagian dari ibadah-ibadah. Bagian daripada ibadah. Hormat kepada orang tua itu luar biasa. Dahsyat sekali. Iya, dahsyat sekali. Jadi kalau dikatakan Uwais Al-Qarni di masa masih remaja sudah sangat terkenal menghormati ibunya dan cinta kepada ibunya, terlebih lagi punten ibunya tidak bisa melihat ataupun dikatakan buta. Uwais Al-Qarni mendampingi ibunya setiap hari, setiap malam. Masya Allah, itulah Uwais Al-Qarni. Sampai akhirnya apa yang didapatkan? Uwais Al-Qarni rindu kepada Rasulullah. Tapi harus berbenturan. Ummi atau Rasulullah. Ibuku atau Rasulullah. Ibuku atau Rasulullah. Kerinduannya tidak diragukan. Setiap ada orang yang datang dari haji, hanya bertanya mengatakan, bagaimana haji? Jumpa dengan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Subhanallah. Hanya berangan-angan ingin jumpa ketemu dengan Rasulullah. Kerinduan yang dahsyat. Namun tidak ada kesempatan. Bukan tidak ada kesempatan, tidak ada maunya, tapi menjaga siapa? Ibu. Menjaga ibu. Iya, itu Uwais Al-Qarni. Bahkan dalam beberapa riwayat, Uwais Al-Qarni pernah minta izin kepada ibunya. Karena ibunya melihat Uwais Al-Qarni selalu berlinang air matanya. Lalu ibunya bertanya, kenapa nak kamu nangis nak? Walaupun tidak melihat, tapi terdengar isak tangisnya. Setiap malamnya. Kenapa nak? Kamu nangis nak? Iya bunda. Apa yang buat engkau menangis nak? Rindu sama Rasulullah. Adakah di antara kita yang sempat meneteskan air mata karena rindu kepada Rasulullah? Kan Uwais Al-Qarni, iya apa bedanya sama kita? Uwais Al-Qarni, seorang hamba Allah, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Kita pun bisa demikian. Pernahkah kita menyebut nama Muhammad Rasulullah lalu bergetar lalu meneteskan air mata? Itu gaya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni berlinang air matanya tiap malam. Nangis lagi nak. Iya bunda, kenapa? Kangen sama Rasulullah. Setiap tangisannya ibunya mengatakan betapa dahsyatnya cinta anakku kepada Rasulullah. Maka dibilang, nak, kalau kamu mau berangkat jumpa dengan Rasulullah, silahkan. Berangkat saja. Bahkan ini bagian dari perintah ibu. Kalau tidak mengatakan ini bagian dari perintah ibu, mungkin tidak akan berangkat. Karena ibunya tahu. Kalau sudah mengatakan terserah nak mau berangkat atau enggak, orang kalau sudah kata-kata terserah itu secara bahasa secara bahasa halus tidak mengizinkan itu bunda. Kalau ibu minta izin sama suami, Pak, boleh nggak mamah berangkat? Bapak cukup bilang mengatakan terserah bunda aja. Ibu harus paham itu tidak mengizinkan bunda. Hanya bahasa halus itu. Iya. Kalau bapak pun bertanya kepada ibu, bu ataupun bunda, boleh nggak bapak berbuat gini? Kalau bapak sudah, kalau ibu mengatakan, ya mama terserah bapak aja, itu tidak mengizinkan hanya dengan bahasa halus. Iya, terserah. Tapi kalau misalnya, silahkan pak, silahkan. Itu bahasa halus itu. Ibunya, Uwais Al-Qarni tidak mengatakan, terserah mau kemana aja, terserah mau ke Mekah boleh, mau ke Madinah Rasulullah untuk jumpa Rasulullah silahkan, ibu nggak apa-apa di sini aja, terserah. Uwais Al-Qarni tidak mau mendengar kata-kata terserah. Tapi Uwais Al-Qarni ini mengatakan benar-benar dapat izin dan bundanya bukan hanya mendapatkan izin, nah berangkatlah ke Rasulullah, jumpai kekasihmu itu. Sampaikan salam dari bunda untuknya. Ini bagian perintah daripada bunda. Subhanallah. Bahagia dapat perintah yang diinginkan. Seakan-akan mengatakan harus membawa pesan amanah salam dari ibunya. Masya Allah. Berangkatlah ibu bapak. Tapi dengan mengatakan pemberangkatannya, Masya Allah, tidak waktu yang tepat saat Rasulullah ada di kota Madinah. Sampai ke kota Madinah, hanya jumpa dalam beberapa riwayat dengan ibu Aisyah atau Ummuna Aisyah. Iya, atau benar Ummul Mukminin Aisyah, punten. Dengan mengatakan ucapannya, ketika berjumpa, dengan mengatakan, mau jumpa dengan siapa? Pastinya ketemu Rasulullah. Maaf, Rasulullah sedang tidak ada di kota Madinah. Kapan datang? Tidak tahu. Karena kalau dulu safar tidak tahu kapan waktu akan datang. Kalau sekarang kan tinggal ditanya, Pak kapan nyampe ada tamu, bisa begitu. Kalau dulu mana ada.
Akhirnya karena tidak ada pegangan Uwais Al-Qarni, yang penting sudah mengatakan sampai ke Madinah, tapi bunda ayahanda bisa dibayangkan gak kerinduan yang tidak terjawab, kerinduan yang tidak terbalas karena tiba Rasulullah tidak ada. Namun dalam pikirannya, saya kalau menunggu bagaimana ibu saya hanya dalam beberapa saat, mungkin hanya istirahat sehari, berangkat lagi. Tolong sampaikan. Bunda tahu kekecewaan yang mendahsyat ayahanda, ikhwah akhwat, kekecewaan yang sangat mendahsyat. Berangkatlah kembali ke kota Madinah, kemudian ke Yaman. Sampai di Yaman, apa yang didapatkannya? Bagaimana nak Rasulullah? Tidak jumpa bunda. Kenapa? Subhanallah, sampaikan kan Rasulullah sedang tidak di kota Madinah. Tapi kerinduan itu tetap terpendam di dalam hatinya. Inilah kisah bermula Rasulullah disampaikan oleh Jibril. Ya Rasulullah, ada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, bergerak dari Yaman ke kota Madinah, tapi tidak sempat jumpa. Dan dia titip salam untukmu, bersama ibunya salam untukmu, namanya Uwais Al-Qarni. Sampai ke kota Madinah, tanya, Aisyah, ada tamu? Ada ya Rasulullah. Dari Yaman? Iya. Uwais Al-Qarni namanya. Saya tidak tanya namanya. Mu'tadilul qamah, tingginya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu cukup. Iya. Lalu mengatakan kata-katanya, termasuk daripada golongan yang tegak, anak yang tegak. Maksudnya apa? Anak yang gagah tubuhnya. Iya. Iya. Itu Uwais Al-Qarni. Dia mencintai Allah dan mencintaiku. Jauh-jauh dari Yaman. Benar Rasulullah, dia dari Yaman. Subhanallah. Di situ Rasulullah sudah merasakan rindu kepada Uwais Al-Qarni. Allahu Akbar. Bukan hanya Uwais Al-Qarni yang merindukan Rasulullah, tapi Rasulullah pun merindukan Uwais Al-Qarni. Dua saling mencintai tapi tidak sempat jumpa di dunia. Siapa? Rasulullah dan Uwais Al-Qarni. Gambaran yang luar biasa. Uwais Al-Qarni rindu kepada Rasul sampai berjalan. Rasul rindu kepada Uwais Al-Qarni. Sampai akhirnya dipanggil. Siapa yang dipanggil? Dipanggil dalam artian berkumpul karena kebetulan saat itu sedang ada 3 orang. Ya Abu Hurairah sini. Ya Umar sini. Ya Ali kesini. 3 orang sahabat berada di hadapan Rasulullah. Untuk apa? Curhat Rasulullah kerinduannya kepada Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Biasakan kalau kita curhat ya sama seseorang, ketika ada rindu kepada seseorang kita curhatkan. Ayahanda, bunda, punten, ini curhatan Rasulullah disampaikan kepada 3 orang ini. Siapa? Abu Hurairah, Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib. Bertiga. Dengan mengatakan ucapannya, ini dalam hadisnya saya sampaikan. Ya, kalimatnya, ya Abu Hurairah, subhanallah. Di sini ada Amir waktu itu Umar bin Khattab, di situ ada Ali bin Abi Thalib, di sana Abu Hurairah. Abu Hurairah terdekat, duduk di sini bertiga. Ya Abu Hurairah. Iya. Kata Rasulullah, "Inna min ibadillah man yuhibbuhullah tabaraka wa ta'ala, fa huwa ghalin 'ala Allah." Subhanallah. Ya Abu Hurairah, ya Ali, ya Umar, sesungguhnya ada hamba Allah yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dia sungguh sangat mulia di sisi Allah. Ghali, mahal, mulia di sisi Allah. Ya. Lalu bertanya Abu Hurairah, "Qala man huwa ya Rasulullah?" Siapa orang itu ya Rasulullah? Rasulullah sambil meneteskan air matanya mengatakan, "Al-asfiya wal akhfiya." Dia adalah orang yang bersih hatinya. Subhanallah. Bersih hatinya, tidak dikotori dengan pikiran, tidak dikotori dengan dunia, tidak dikotori dengan hawa nafsu yang ada di dunia ini. Bersih, asfiya. Pernah mendengar yang namanya ketika sofa atau ketika saya namanya sofa? Bersih, jernih, asfiya. Rasulullah tidak menyebutkan namanya dulu. Siapa itu ya Rasulullah? Jawabannya, dia adalah qala al-asfiya. Orang itu yang jernih hatinya, jernih fikirannya, bersih hatinya, sampai Allah jatuh cinta kepadanya. Asfi wal akhfiya, tapi tersembunyi, gak ada orang yang mengetahuinya.
Dia tersembunyi, nggak ada orang yang tahu. Subhanallah. Sampai Rasulullah mengatakan mughabbaratu wujuh. Kenapa? Orang ini, wajahnya ini sering terkena debu. Karena apa? Menggembala. Tapi Rasulullah tidak mengatakan karena menggembalanya dulu, tapi mughabbaratul wujuh. Wajahnya ini sering terkena debu padang pasir. Sering sujud di padang pasir. Ini orangnya. Kenapa? Maka dikatakan akhfiya. Karena tersembunyi dari manusia, tidak masyhur maksudnya. Akhfiya. Subhanallah. Dengan matan mughabbaratu wujuh. Jadi wajahnya sering terkena debu padang pasir. Bahkan sering sujud di padang pasir. Allahu Akbar. Ya, dengan mengatakan kalimatnya khamisat butunahum. Artinya apa? Dia kalau dikatakan termasuk orang yang kurus. Iya. Berarti apa? Dia tidak pernah banyak makan, dalam artian fokus dalam ibadah. Lalu mengatakan kalimatnya, lihat selanjutnya apa yang diucapkannya, majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Apa artinya? Dia tidak dikenal di dunia tapi sangat terkenal di langit. Siapa di langit maksudnya di sini? Malaikat. Siapa lagi? Para nabi. Para nabi itu, ikhwah akhwat, ayahanda bunda, para nabi itu sekarang tinggalnya di mana? Di langit. Mana buktinya? Nah, ketika Isra Mi'raj, Rasulullah jumpa kan langit pertama dengan Nabi Adam, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Subhan, para nabi semua tinggalnya di langit. Berarti Uwais Al-Qarni terkenal oleh para nabi. Hanya baru Nabi Muhammad dikabarkan kalau ini Uwais Al-Qarni terkenal di seluruh para nabi, seluruh para malaikat, dengan mengatakan majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Majhul itu ya orang tidak mengenalnya. Siapa itu Uwais Al-Qarni? Tapi untuk di langit nggak perlu diragukan. Malaikat tahu, para nabi tahu semuanya. Masya Allah, lihat dengan ucapannya. Kata Rasulullah ini saking tidak terkenalnya di dunia. Idza aradu ayyaktubu falam yuzawwiju. Ini laki-laki kalau mencintai seseorang wanita lalu mencoba berkhitbah kepada wanita ini, pasti walinya tidak akan pernah menerimanya. Siapa dia? Ditolak. Nggak ada ayah ibu yang berangan-angan putrinya menikah dengan laki-laki ini. Saking apa? Majhulun fil ardi. Nggak terkenal di bumi. Subhanallah. Bahkan dengan mengatakan kalimatnya, punten ya, wa idza maradu lam yu'adu, apabila orang ini sakit nggak bakalan ada yang nengok. Nggak ada yang nengok. Kenapa? Nggak terkenal di dunia. Allahu Akbar. Ditambah lagi mengatakan kalimatnya wa idza hadaru lam ya'rifu. Kalau orang itu hadir, orang nggak bakal kenal siapa dia. Nggak peduli mau hadir nggak hadir, nggak bakal ditanya. Ya. Jadi pokoknya kalau dia pun hadir dalam majelis, orang nggak bakalan mengetahuinya. Sampai mengatakan, lihat ya, wa idza ghabu lam yaftaqidu. Kalau orang ini tidak hadir, nggak bakalan orang merasa kehilangan. Artinya apa? Benar-benar nggak terkenal di dunia. Benar-benar majhul. Iya. Bahkan ini perkataan wa idza matu lam yashhadu. Artinya apa? Sampai pun kalau dia wafat, paling berapa orang yang akan mengantarkannya ke kuburannya? Ini majhulun fil ardi. Majhulun fil ardi. Maknanya apa? Tidak terkenal di bumi. Tapi indallahi khalid. Di langit sangat mahal harganya. Allahu Akbar. Kata-katanya. Ditanya lagi, begitukah ya Rasulullah orang ini? Iya. Beginikah saking tidak terkenalnya di bumi? Iya. Saking kalau dia berjalan pun gak ada orang yang bertanya. Ketika dia tidak datang, gak bakalan ada orang kehilangan. Apabila dia mengkhitbah wanita, gak bakalan ada yang menerima. Apabila dia sakit, gak bakalan ada yang nengok. Beginikah keadaannya Rasulullah? Sampai dia pun wafat. Dia ini tidak akan pernah banyak orang yang akan mengantar ke kuburannya. Iya. Beginikah ya Rasulullah saking tidak dikenalnya di bumi? Iya, walakinnahu indallahi ghali. Tapi bagi Allah mahal dan mulia. Ingat, ayahanda bunda, kemuliaan ini bukan dilihat daripada masyhur dan tidak masyhurnya, tapi kemuliaan ini dilihat daripada apa? Takwaannya dan ibadahnya. Bahkan sampai hari ini, yang namanya ulama yang sesungguhnya bukan yang paling banyak kitabnya. Ini bukan mengutip, bukan perkataan saya, perkataan para ulama. Ulama yang hebat itu bukan banyak followersnya, bukan banyak jamaahnya,
bukan yang paling banyak kitabnya, bukan yang paling banyak santrinya, tapi Al-Quran sudah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang paling takut oleh Allah itu ulama. Teman-teman di sini merasa takut oleh Allah, takut terjebak dengan sesuatu yang haram karena pengetahuannya, ilmunya. Oh, ini haram, saya tidak mau nih terjebak dengan yang riba ini, saya tidak mau dengan yang haram ini, saya tidak mau dengan yang salah ini. Punten, lalu takutnya dengan masalah ini, Anda ulama. Siapa yang tahu siapa ulama itu? Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di antara teman-teman ayahanda bunda di sini predikatnya banget ulama. Karena apa? Ilmu yang diketahui halal haram lalu dipraktekkan. Takut terjebak dengan sesuatu yang haram. Takut dengan terprosoknya kepada jurang kehancuran. Itu ulama yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Ulama, ini Al-Quran mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ulama yang sesungguhnya itu yang sangat takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Subhanallah. Lalu mengatakan, dulluni ila wahid minhum ya Rasulullah. Kalau gitu tunjukkan satu aja yang seperti itu ya Rasulullah. Subhanallah. Kembali Rasulullah sambil berlinang air matanya mengatakan, dzalika Uwaisul Qarni. Dzalika Uwaisul Qarni. Itu adalah Uwais Al-Qarni. Itu adalah Uwais Al-Qarni. Itu adalah Uwais Al-Qarni. Begitu dikatakan Uwais Al-Qarni, Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib bertatap-tatapan. Seakan-akan mengatakan, kamu kenal Uwais? Enggak. Ditanya lagi, kata Ali kepada Umar, Umar, tahu Uwais? Tidak. Karena saling bertanya, enggak ada di Madinah yang namanya Uwais. Rasulullah dengan mengatakan kata-katanya, subhanallah, ini saling melihat-lihat, ada yang kenal dengan Uwais, di tiga orang ini enggak ada yang kenal. Iya. Lalu mengatakan kalimatnya. Kalimat yang ada, ya Rasulullah, iya. Apakah dia ini di Madinah? Ketika ditanya dengan mengatakan sahabat ini, apakah ada yang di Madinah namanya Uwais? Seakan-akan ini bertiga bertanya, apakah ada di Madinah namanya Uwais? Di Madinah ada namanya Uwais? Subhanallah. Apakah ada seorang sahabat yang namanya Uwais? Lalu mengatakan Rasulullah SAW, bukan di Madinah, tidak ada di sini. Terus di mana ya Rasulullah? Di Rasulullah merunduk. Datang Jibril alaihissalam. Bayangkan Jibril biasanya kalau turun itu memberikan apa? Wahyu. Tapi hari itu Jibril turun bukan untuk menyampaikan Al-Quran, tapi untuk memperlihatkan ini loh Uwais. Seperti gambaran live yang nampak di hadapan Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah melihat Uwais Al-Qarni. Allahu Akbar. Sambil berlinang air matanya kerinduan kepada Uwais Al-Qarni, Rasulullah mengatakan kata-katanya, Uwais Al-Qarni. Nih, langsung dihafalkan oleh para sahabat yang tiga orang ini. Mu'tadilul qamah. Tingginya itu adalah, punten, mu'tadil itu apa ya? Mu'tadil itu cukup, tidak tinggi, tidak rendah. Mu'tadilul qamah, sedang. Iya. Marfu'ur ras, wajahnya tegak. Itu Uwais Al-Qarni. Karena Rasulullah melihat Uwais Al-Qarni. Lalu dengan mengatakan sadidus sumrah. Kalau dikatakan sumrah itu bahasanya, kalau dikatakan lebih kepada berkulit gelap. Sadidus sumrah. Iya. Lalu mengatakan, arahul an. Saya melihat dia sekarang. Allahu Akbar. Wudi'a yadahul yumna ala yadil yusra. Saya melihat tuh dia sekarang lagi menyimpan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Berarti sedang apa? Sholat. Saya melihat dia sekarang menyimpan tangan kanan di atas tangan kirinya. Aku melihat dia sedang sholat sekarang. Dan mengatakan yatlunal Qur'an yabki khashi'an. Dia sedang membaca Quran sampai menangis. Subhanallah. Langsung dikatakan. Lalu mengatakan tahta katifaihil aisar fihi bayadum min atharil marad. Nah ini dia. Iya. Lam yabqa minhu illa ma'du dirham. Dan ingat, saya tahu di Uwais Al-Qarni dulu pernah sakit baros. Baros itu apa? Semacam kusta. Iya. Tapi minta kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya dan Allah kabulkan penyakitnya sembuh. Namun Uwais Al-Qarni meminta kepada Allah, ya Allah tolong sisakan bekas penyakit itu. Jangan dihilangkan semuanya. Dalam fikirannya apa?
agar tetap mengingat rasa syukur kepada Allah kalau ini ada bekas apa? Sakit kusta. Jadi tidak ingin dihilangkan semuanya. Biar bersyukur kepada Allah kalau dirinya pernah sakit kusta yang sangat parah. Lalu minta kepada Allah untuk disembuhkan. Kalau hilang semuanya, bisa jadi lupa semuanya. Jadi setiap melihat tanda itu, beliau ingat syukur kepada Allah. Ada yang mengatakan dalam riwayat di bagian katif belakang. Tapi ada yang mengatakan di bagian belakang. Jadi kalau begini nggak kelihatan. Kalau di sini baru ketahuan. Ada bagian di bagian dadanya nampak. Wallahu a'lam. Yang jelas, tempat itu tidak perlu untuk kita perdalam di mana lokasinya. Iya. Apakah ada di belakang, apakah di sini, apa di sini. Ada beberapa ulama mengartikannya ada di bagian tangan, di bagian apa ini, bawah lengan. Jadi kalau dibeginikan baru nampak. Iya, ada matan di dadanya. Kalau dilihat baru kelihatan. Subhanallah. Saat itu, apa kata Rasulullah SAW? Masya Allah. Iya, apa kata Rasulullah? Lahu ummun wa huwa barun biha. Ingat. Dia itu punya ibu yang sangat dia cintai, yang sangat dia hormati. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan ibunya. Sampai kapanpun karena saking hormat kepada ibunya. Makanya dia tidak sampai tinggal di kota Madinah. Intinya Rasulullah ingin mengatakan, kalau Uwais Al-Qarni berada di luar Yaman berarti ibunya sudah wafat. Tapi kalau masih di Yaman berarti ibunya, walau Uwais masih di Yaman berarti ibunya masih ada. Pegang. Subhanallah. Iya. Sampai dalam hadis yang berikutnya Rasulullah katakan. Dan Uwais Al-Qarni, ini sampaikan, hadisnya lemah, tapi saya sampaikan. Tapi untuk masalah ini banyak para ulama untuk menyandarkannya. Yu'tabil mu'minina yawmal qiyamah fayuqalu lahum udkhulul jannah. Subhanallah. Fayati Uwais faqala al-malik qif anta ishfi ma syi'ta. Kelak di akhirat orang mukmin itu masuk surga. Tiba-tiba begitu Uwais Al-Qarni akan masuk, sebentar kamu, jangan dulu masuk. Kenapa? Sebentar duduk di sini, Anda berhak untuk memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad. Sejumlah apa? Sejumlah dikatakan adad Bani Mudhar dan Rabi'ah. Subhanallah. Ini berarti kalau satu jumlah Mudhar dan Rabi'ah, jumlah dua kabilah banyak ini, itu kalau dikumpulkan sekitar 200.000. 200.000. Berarti kalau melihat sandaran kepada hadis ini, Uwais Al-Qarni dapat memberikan syafaat 200.000 orang. Orang yang mati syahid saja bisa memberikan syafaat berapa orang? 70. Ini Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Iya, kita sebutkan saja. Karena apa? Takut nanti mendengar kisah ini. Memang ada keterangannya. Walaupun keterangannya lemah, tapi banyak ulama mengangkatnya karena melihat daripada keutamaan siapa? Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Umar. Wahai Umar, wahai Ali, iya, semoga engkau bisa berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Sambil Rasulullah meneteskan air mata, jika engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, sampaikan salam dariku untuk Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Dan mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Selesai itu. Setelah itu, Rasulullah tidak lagi menceritakannya. Namun yang namanya Umar bin Khattab, lalu siapa? Ali bin Abi Thalib, selalu Uwais Al-Qarni. Karena disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Bahkan membawa pesan salam dari Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, hadis tentang Uwais Al-Qarni yang ada di dalam Umar bin Khattab tidak hilang. Apa yang dilakukan? Setiap haji bertanya kepada orang-orang Yaman. Setiap datang kafilah Yaman, afikum Uwais. Ada di antara kalian yang namanya Uwais? Semua bingung. Siapa Uwais? Siapa? Orang Yaman nggak kenal. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun untuk melaksanakan haji, Umar bin Khattab selalu nanya, afikum Uwais? Nggak ada yang kenal. Afikum Uwais? Nggak ada yang kenal. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin. Punten. Setiap tahun Umar ibn Khattab selalu bertanya, afikum Uwais? Apakah di antara kalian ada orang yang namanya Uwais? Nggak ada yang kenal. Akhirnya, ketika di Arafah, Umar bin Khattab berdiri.
Kata Umar bin Khattab mengatakan, ijlisu jami'an, semua yang hadir di Arafah duduk semuanya, kecuali Yamaniyin, orang-orang Yaman berdiri. Semua duduk, kecuali orang Yaman berdiri. Mau yang Yaman tinggal di Yaman, mau yang Yaman tidak tinggal di Yaman, pokoknya yang namanya orang Yaman berdiri semuanya. Semua duduk, yang berdiri itu orang-orang Yaman saja. Umar bin Khattab mengatakan, kalian semuanya berdiri dari Yaman. Iya, walaupun tidak tinggal di Yaman, tapi kalian orang Yaman. Iya, udah berdiri, berdiri. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, semua orang Yaman duduk kecuali dari Murad. Kecuali dari Murad. Semua Yaman duduk. Dari Murad masih berdiri. Orang Muradnya aja yang berdiri ini. Umar bin Khattab mengatakan, yang dari Murad semua duduk semuanya, kecuali dari Qarni. Kecuali dari Qarn. Semua duduk, tinggal satu orang yang berdiri. Allahu Akbar. Tapi Umar bin Khattab bingung. Kenapa? Ini berdiri orangnya kok bersih? Kan Rasulullah bilang wajahnya penuh dengan debu. Lalu Rasulullah mengatakan pakaiannya pun tidak rapi seperti ini. Ini rambutnya klimis, licin, wajahnya bersih, rambutnya bajunya bagus. Ini bukan ini. Maksudnya apa? Bukan yang ini yang dicari. Lalu maju ke depan, ke depan. Ada apa ya Amirul Mukminin? Kamu dari Murad? Iya. Kamu dari Qaran? Iya. Kenalkah dengan Uwais Al-Qarni? Kaget orang itu. Ya Amirul Mukminin, apa yang ingin kau tahu tentang Uwais Al-Qarni? Kata Umar bin Khattab, saya hanya tanya, kamu kenal dengan Uwais Al-Qarni? Jawabannya, ya Amirul Mukminin, saya kalau bukan pamannya nggak bakalan kenal sama Uwais Al-Qarni. Saya kenal itu karena dia itu ponakan saya. Subhanallah. Kalau engkau tanya di Yaman sampai ke Qaran pun nggak bakalan ada yang tahu tentang Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena tinggal bukan hanya di kampung, di pojok perkampungan, di luar perkampungan. Lalu mengatakan, kata Umar bin Khattab, sadaqa Rasulullah. Benar apa yang dikatakan Rasul. Majhulun fil ardi, nggak dikenal di bumi. Lalu, apalagi yang kau tahu? Jawab lagi, pamannya, Uwais Al-Qarni. Dia ini ada hidup bersama ibunya. Dan dia nggak bakalan kemana-mana kalau ibunya masih ada. Kata Umar bin Khattab, sadaqa Rasulullah. Benar. Apalagi yang kau tahu? Uwais Al-Qarni ini hidupnya hanya bersama ibunya dan menggembala saja. Sadaqa Rasulullah. Subhanallah. Lalu dengan mengatakan ucapannya, yang dikatakannya, gambarannya. Iya. Apakah mungkin Uwais akan berangkat ke Mekah atau ke Madinah? Tidak, selagi ibunya masih ada. Berarti benar Uwais masih ada. Diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab. Apa? 1 tahun sebelum Umar bin Khattab wafat. Saat haji. Kisahnya, ibunya Uwais Al-Qarni sudah wafat. Dan Uwais Al-Qarni ingin berhaji. Tapi, kalau berhaji, pakai apa? Uang. Kuota nggak usah ada, bingung waktu itu. Iya, nggak pakai kuota, nggak ada, berangkat aja. Iya. Lalu apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Karena dulu, punten nih, saya terjemahkan mudah aja ya. Kalau sekarang kan mau pergi kemana-mana nggak usah bawa beras, nggak usah bawa makanan, cukup bawa apa? Cukup bawa uang aja, bawa ATM aja. Kita bisa narik uang di Mekah bisa. Bisa di mana saja dengan bawa ATM tuh lancar. Kalau dulu bagaimana? Harus bawa makanan. Harus bawa makanan. Makanya kalau berjalan ke Mekah sekian hari misalnya, 12 hari misalnya, sekali makan dengan 4 orang 1 kambing. Berarti sekian hari untuk 4 orang berapa kambing. Jadi yang dibawa itu apa? Kambingnya. Kambingnya. Jadi itu perbekalannya. Kambing itu dibawa untuk perbekalan di jalan. Iya. Ada mungkin bikin dendeng, mungkin bikin ikan asin, bikin apa, mungkin begitu juga ada. Tapi tetap bawa kambing untuk apa? Makanan. Kalau unta untuk sekian orang bawa, berarti ada orang yang harus membawanya. Maka disitulah Uwais Al-Qarni bilang kepada orang-orang yang mau berhaji, bagi kalian yang mau berhaji,
kami siap insya Allah untuk membawa kambing-kambing kalian dalam perjalanan pelaksanaan ibadah haji. Masya Allah. Orang pada tahu, iya, harus ada orang yang menjaga kambingnya. Termasuk nanti kambing itu bukan hanya dibawa, tapi dijaga, disembelih, dipotongin, dimasakin, dihidangkan. Itulah kerjaannya Uwais Al-Qarni. Yang majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Jangan merasa hina dengan perbuatan apapun. Allah yang melihat. Allah yang melihat. Iya. Kalau misalnya mengatakan pekerjaannya ini, siapa bilang ada pekerjaan halal hina itu? Tidak ada. Semua pekerjaan itu mulia. Asal mencari dengan yang halal, dan Anda mujahid fisabilillah ketika sedang mencari harta yang halal. Mujahid, jihad di jalan Allah. Iya. Lalu Uwais Al-Qarni dipercaya, oke, kami ada rombongan dari Yaman, kamu bagian daripada ini dan ini, dan maka berangkatlah Uwais Al-Qarni bersama dengan rombongan itu. Subhanallah. Membawa dengan rombongan itu, membawa berjalan dengan rombongan itu setelah ibunya wafat. Dalam perjalanan Umar bin Khattab sudah rasa-rasanya sudah tidak bisa jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Mampir di Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, subhanallah, iya, Uwais Al-Qarni ataupun Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib, bagaimana kita ini? Kayaknya nggak bisa jumpa. Sampai ke Mekah, coba ditanya dengan mengatakan kafilah Yaman sedang berjalan. Karena sekarang kalau kemarin masih nyari, mungkin dari mana Yamannya. Tapi sekarang udah ketahuan, karena Uwais itu memang masih di Yaman. Begitu datang, kata-kata yang diucapkan. Ayamaniyun, apakah kalian orang-orang Yaman? Iya, iya. Afikum Uwais? Benar-benar nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu Uwais. Sambil bertanya lagi mengatakan, apakah ada di antara kalian daripada yang namanya Murad? Nggak ada. Apakah ada di antara kalian yang dari kampung Karen? Jawabannya mengatakan, gini, ya Amirul Mukminin, ada satu orang, tapi saya nggak tahu namanya. Majhulun fil ardi. Tapi dia itu penggembala. Tapi nanti di ujung datang. Kalau kami kan duluan, nih VIP udah duluan nih. Udah duluan. Nah ini rombongan-rombongan kami ini dibawa di belakang. Kenapa? Itu bagian pembawa apa? Kambing, makanan. Itu namanya saya nggak tahu. Tapi orang ini apa? Orang ini dari Qaran. Tapi saya nggak tahu namanya. Langsung bertatapan dengan Ali bin Abi Thalib. Huwa ya Ali. Ini kayaknya Ali. Ini sepertinya Ali. Lalu kata Ali mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini orangnya. Maka dikejar langsung. Begitu di perbatasan Mekah ini, tiba-tiba kambing-kambing sedang berada kumpul di sana, sudah dikurung begitu, ataupun sudah diikat semuanya, digambarkan demikian, ataupun sudah terkurung, dicari, nggak ada orangnya. Ternyata di samping hanya tertutup dengan tenda kecil, sedang sholat. Umar bin Khattab sambil meneteskan air, "Daka Uwais ya Ali, Uwais ya Ali, biwa'di Rasulillah ya Ali." Itu Uwais, Ali itu Uwais. Rasulullah aja menggambarkannya ada sedikit waktu sholat, ada sedikit waktu sholat. Itu Uwais, Ali itu Uwais. Ali bin Abi Thalib hanya berlinang air matanya, ya Rabb Uwais, engkau dirindukan Rasulullah ya Uwais. Tidak berani mengganggu. Dibiarkan sampai sholat selesai. Tuntas, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Datang Umar bin Khattab mengatakan, assalamualaikum ya Uwais Al-Qarni. Uwais menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat, siapa anda? Siapa anda? Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini adalah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Ali langsung merangkan. Langsung Umar bin Khattab mengatakan, ini adalah Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Yang mana ayahnya Hasan dan Husain, cucunya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, mengatakan, berlebihan kamu mengenalkan saya. Kata Umar, kamu juga berlebihan mengenalkan saya. Jadikan ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab, gitu kan? Ini Ali bin Abi Thalib, yang cucunya Rasulullah itu lahir daripada zuriyahnya, gitu. Lalu mengatakan, kamu berlebihan mengenalkan, kamu juga berlebihan mengenalkan saya. Lalu apa aja? Insya Allah kita dengarkan dulu apa? Azan. Insya Allah. Jazakumullah khair. Allah ibarik fiik.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Subhanallah, Uwais Al-Qarni ketika jumpa dengan Umar bin Khattab kaget karena dua orang ini mengenalnya dengan Assalamualaikum ya Uwais Al-Qarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antuma? Siapa kalian berdua? Saling mengenalkan. Lalu kata Umar bin Khattab, kenapa tidak dikenalkan? Aku Umar, tadinya saya hanya mengenalkan diri saya sendiri. Aku Umar bin Khattab Abdullah. Iya. Lalu dengan mengatakan ucapannya, Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, berangan-angan kalau ingin mengatakan saya juga adalah hamba Allah. Iya. Namun, dalam waktu yang singkat ini, bertiga jumpa, Uwais Al-Qarni bertanya, Ahlan, selamat datang, ya Amirul Mukminin, dan selamat datang, wahai Ali bin Abi Thalib. Ini luar biasa perjumpaan orang tiga yang baru jumpa tapi ruhnya sudah sangat mencintai.
Maka dikatakan ada kata arwahur ruhu mujannadah. Ada di antara kita yang mungkin belum pernah jumpa sebelumnya, tapi sekali jumpa seakan-akan sudah apa? Akrab. Karena apa? Karena ruh ini sudah berjumpa sebelumnya. Iya. Walaupun tidak saling mengenal, tapi hati sudah sangat dekat. Kita lanjutkan. Lalu dengan mengatakan, dari mana engkau tahu nama aku? Ya Amirul Mukminin, wahai Ali. Jawabannya, ada dua yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya dapat amanah. Amanah ini dari Nabiullah Khatamul Anbiya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amanah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan salam untukmu, hai Uwais. Uwais kaget. Beliau dengan mengatakan kata-kata Uwais, Rasulullah yadhkuru ismi. Rasulullah menyebut namaku. Iya, Rasulullah menyebut namamu, Uwais. Rasulullah menyebut namaku. Berulang-ulang Uwais mengatakan, Rasulullah menyebut namaku. Iya, Rasulullah mengatakan Uwais Al-Qarni. Rasulullah menyebut namaku, ya Amirul Mukminin. Iya, Uwais. Uwais disebut namamu oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah menyatakan salam untuk Uwais Al-Qarni. Dan Rasulullah menyampaikan dengan linangan air matanya. Saya masih membayangkan bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan tentang keadaanmu Uwais, tentang ibumu Uwais, bagaimana situasimu Uwais. Saya masih membayangkan bagaimana wajah Rasulullah. Dan Rasulullah ketika mengatakan, wahai Umar, wahai Ali, jika engkau jumpa dengan Uwais, sampaikan salamku darinya, sampaikan rinduku untuknya. Berlinang air mata Uwais Al-Qarni dengan mata, ya Rasulullah, aku merindukanmu, tapi aku tidak dikira kalau seandainya engkau pun merindukanku. Itu dua orang yang saling mencintai di dunia tanpa pernah berjumpa. Hebat itu. Mungkin kita sangat mencintai para ulama, para kiai, tapi kita tidak sempat jumpa. Mungkin. Tapi di akhirat pasti jumpa. Subhanallah. Ini dikatakan dengan ucapannya, kalimatnya. Ya Rasulullah, aku merindukanmu ya Rasulullah. Tapi aku tidak mengira kalau engkau merindukanku. Lalu dijawab dengan kata-kata kalimat yang sangat indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berlinang air mata. Lalu kata Umar bin Khattab, yang kedua Uwais, iya, Rasulullah beramanah kepadaku, jika kau jumpa dengan Uwais, mintakan doa darinya, keselamatan dunia akhirat. Kaget Uwais. Aku mendoakan Amirul Mukminin, aku mendoakan Al-Faruq, Umar ibn Khattab, aku mendoakan Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah, bahkan cucunya Rasulullah berhadir dari Ali bin Abi Thalib. Aku mendoakan kalian berdua. Tidak. Enggak. Justru aku akan minta doa kepada kalian. Kau sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin. Bayangin, Khulafaur Rasyidin minta kepada siapa? Uwais, seorang tabi'in. Tidak, ini amanah dari Rasulullah. Minta, tolong doakan kami. Ini amanah. Maka Uwais Al-Qarni berdoa, ya Allah, selamatkan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib di dunia dan di akhirat. Dalam artian, berikan kepadanya kebahagiaan yang abadi. Setelah diaminkan dua-duanya, kata Umar bin Khattab, Uwais, kau saudaraku di dunia dan di akhirat, tinggallah bersamaku di Madinah. Kata Uwais, tidak Amirul Mukminin. Saya tidak mau tinggal di sini, tidak mau di Mekah, tidak mau di Madinah. Saya akan pergi. Setelah haji saya akan pergi. Lalu ditanya lagi mengatakan, kemana kamu akan pergi? Ke Yaman? Enggak. Kenapa? Gara-gara peristiwa ini banyak orang yang tahu pastinya. Pasti banyak orang yang mengenalku. Saya akan pergi ke tempat yang tidak akan pernah dikenal orang lagi. Allahu Akbar. Bayangin kalau sekarang, kata Bapak Presiden mengatakan, ini saudaraku tinggal ya di istana. Wah, senang. Dia mengatakan, diangkat jadi saudaranya Presiden misalnya. Diangkat jadi saudaranya gubernur misalnya. Pasti senang, tapi Uwais Al-Qarni mengatakan majhulun fil ardi. Saya akan berangkat kemana? Ke tempat yang tidak banyak orang tahu. Bidikanmu kemana? Berpikir saya akan berangkat ke Kufah. Kalau gitu saya akan kirim surat ke yang gubernur Kufah. Jangan. Kenapa? Nanti repot lagi, saya ingin sendiri. Kalau begitu, ini bawa uang nanti untuk perjalananmu. Saya masih punya 4 dinar. Itu juga bingung mau diapain 4 dinar ini. 4 dinar.
Iya, dengan 4 dirham punten. Saya masih dinar sama dirham gedean mana? Dinar. Iya. Saya masih punya 4 dirham. Ini 4 dirham aja masih bingung. Di akhirat saya mempertanggungjawabkan gimana nih, masih ada ini. Kalau gitu, ini pakaian nanti saya bungkuskan. Saya masih punya pakaian yang satu dan satu lagi masih ada di mana? Di tas saya. Dan ini belum robek, yang ini juga belum robek. Subhanallah. Majhulun fil ardi. Hanya sekali jumpa dengan Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, selesai haji nggak ketemu lagi. Tidak ketemu lagi. Sampai berangkat ke Kufah, nggak ketemu lagi. Lalu apa yang terjadi? Setiap orang yang datang dari Kufah selalu ditanya, apakah ada yang kenal Uwais? Adakah yang kenal Uwais? Nggak ada yang kenal Uwais seorang pun. Memang mereka, Uwais ini menyembunyikan diri akhfiya. Sampai tidak tahu kabarnya wafat di mana. Tapi kalau Ibnu Katsir mengatakan, beliau wafat di Siffin bersama dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib, tapi tidak ada kepastian yang nyata. Tapi kalau Ibnu Katsir mengatakan demikian. Sampai hari ini tidak dikenal setelah itu Uwais Al-Qarni di mana, wafatnya di mana, tapi dikenang di langit. Itulah hikmah yang bisa kita ambil. Siapapun di antara kita bisa sangat masyhur di langit dengan ketakwaan dan hormat cinta kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin.